Halo Mam, halo Bunda. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar Mam? Baik ya. Sekarang hari ini setelah kemarin saya membahas 2 buku lokal ya. Hari ini saya akan membahas dongeng klasik dari Inggris atau ditulis oleh penulis Inggris, seorang penulis perempuan dari Inggris. Dongeng kelas mungkin Mama pernah dengar nama Beatrix Potter. Nah, itu adalah penulis The Tale of Peter Rabbit. Tahu kan Peter Rabbit? Peter si kelinci yang nakal, yang suka mengganggu tetangganya. Sudah difilmkan tahun 2018. Saya nonton filmnya sama Rara, lucu filmnya ya. Itu film klasik tentang itu tadi ya, Peter si kelinci itu yang suka mengobrak-abrik tanaman tetangganya. Tapi kali ini bukan Peter Rabbit yang akan kita bahas bukunya, tapi adalah ini, penjahit Gloucester, The Tailor of Gloucester ya. Ini juga ditulis oleh oleh Beatrix Potter ya. Ditulis pada tahun 1902. Bukan tahun 1902, tapi sekitaran itu ya. Yang 1902 itu Peter Rabbit. Nah, ini dari penulis yang sama. Kisahnya tentang seorang penjahit miskin yang menerima order jahitan menjahit jas pengantin dari seorang wali kota. Pak wali kota ini mau menikah pada hari Natal menjelang. Jadi seminggu sebelum Natal seminggu sebelum hari pernikahannya, si Pak wali kota ini pesan jas ya dari sutra gitu untuk pernikahannya. Sialnya atau celakanya, si Pak penjahit ini 3 hari menjelang acara itu sakit, padahal baju pesanan itu belum selesai dijahit. Dia kekurangan benang berwarna merah. Aduh, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa bangun gitu. 3 hari 3 malam dia tidur. Dia sudah tidak tahu itu bahan yang belum selesai itu dia geletakkan saja di meja. Nah, karena dia penyayang binatang, termasuk tikus-tikus yang ada di kios penjahitnya itu, dia dibantu oleh tikus-tikus itu. Kenapa? Karena setiap kali ada kain sisa penjahit itu yang kecil-kecil perca gitu, si Pak penjahit ini selalu ingat pada tikus-tikus itu. Wah, ini bagus nih buat celana tikus-tikus itu. Wah, bagus nih, cukup nih bahannya untuk bikin mantel tikus-tikus itu, untuk bikin dasi begitu. Nah, ketika si Pak penjahit ini sakit, akhirnya tikus-tikus itu membantu menyelesaikan jas untuk Pak Wali Kota, dan selesai pada waktunya. Jahitannya indah sekali. Si Pak Wali Kotanya terutama si penjahitnya itu senang sekali. Oh, ini pekerjaanku selesai, entah siapa ini yang menyelesaikannya. Sejak itu dia terkenal sebagai penjahit yang jahitannya bagus begitu. Nah, ini kisahnya memang sederhana ya, seperti itu. Ingat ya, saya jadi ingat waktu adegan tikus-tikus menjahit jas itu, saya jadi ingat Cinderella. Ada kan bagian tikus-tikus menjahit gaun pesta Cinderella, ingat kan ya? Nah, itu seperti ini, saya jadi ingat gitu. Entah siapa yang mengilhami ya, atau barangkali sama-sama tidak tahu, tapi sama itu tikusnya menjahit baju. Ceritanya sederhana, tapi lihat ilustrasinya ini keren-keren banget, dan ini digambar oleh Beatrix sendiri. Ini bagus-bagus sekali detailnya. Ya.
Ya. Beatrix memang ilustrator. Dia menggambar khususnya binatang dan tumbuh-tumbuhan karena dia seorang ahli botani. Padahal dia tidak sekolah resmi loh. Dia itu kalau zaman sekarang istilahnya homeschooling. Dia sekolah di rumah. Orang tuanya memang kaya raya ya, hidup dari warisan kakek nenek si Beatrix ini. Uh, tapi entah karena dia perempuan atau gimana ya, zaman itu kan masih sangat dibedakan ya perempuan dan laki-laki, karena saudara laki-lakinya, adik laki-lakinya sekolah sampai tinggi, bahkan keluar dari rumah di sekolah di sebuah yang ada asramanya gitu. Tapi si Beatrix belajar sendiri di rumah. Cuma karena dia cerdas ya, dia akhirnya menjadi seorang ahli botani. Dia penyayang binatang, dia banyak memelihara, dia punya banyak peliharaan. Ada kucing, ada tikus, ada landak, bahkan kadal. Tapi yang paling dia sayangi adalah kelincinya yang dia beri nama Peter. Nah ini si Peter inilah yang mengilhami dia menulis buku anak-anak pertamanya, The Tale of Peter Rabbit, tahun yang diterbitkan ya waktu itu dia sangat susah ya mencari penerbit. Tidak ada yang tertarik dengan ceritanya itu, dengan naskahnya. Akhirnya dia menerbitkan sendiri dan naskahnya dan bukunya itu dibagi-bagikan ke saudara-saudaranya. Terus saudara-saudaranya menyukai cerita itu. Akhirnya pada berapa tahun kemudian baru dia menemukan penerbit yang bersedia menerbitkan karyanya, yaitu nama penerbitnya saya lihat kebetan ya, namanya Frederick Warne and Company. Itu pemiliknya juga menjadi editornya, yaitu Norman Warne. Nah sampai suatu ketika mereka akhirnya menikah diam-diam karena Ibu Beatrix tidak menyetujui hubungan itu. Nah, Beatrix ini senang sekali mengamati hewan-hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Lalu bukan cuma diamati gerak-gerik, tapi juga dia gambar. Dia bikin sketsa yang indah, yang ya seperti di buku ini, bagus banget. Nah, seperti ini kan detail tuh, bagus betul kan? Tuh lihat tuh, bagus ya. Seperti itu. Bagus kan? Nah, itu Beatrix selain menulis naskahnya, dia juga membuat ilustrasinya sendiri. Menarik sekali. Perempuan ini meninggal pada usia 77 tahun. Dia lahir tahun 1866 dan meninggal tahun 1943. Dia senang sekali dengan kehidupan pedesaan. Karena tadi itu ya, dia dekat dengan alam gitu, dia mengamati, akhirnya dia menjadi seorang ahli botani. Bahkan satu jurnalnya tentang jamur itu sempat dipresentasikan tapi oleh pamannya, karena waktu itu kan perempuan tidak diberikan ruang untuk maju ya, ruangnya sangat terbatas di publik gitu. Jadi ya jurnalnya itu dibawakan atau makalahnya dibawakan oleh pamannya. Nah, tentang kehidupannya atau biografi Beatrix Potter ini juga pernah dibuat film pada tahun 2006 dengan judul Miss Potter. Pemerannya Renee Zellweger. Saya belum nonton sih, kayaknya jadi setelah ini saya jadi pengen cari filmnya gitu ya, karena perempuan ini sangat menarik kisah hidupnya. Ya seperti ingat J.K. Rowling ya, J.K. Rowling kan juga Harry Potternya naskah pertama, Potter ya, sama-sama Potter, ditolak-tolak ya di mana-mana sebelum akhirnya bestseller di seluruh dunia. Begitu juga dengan Beatrix Potter ini mengalami hal yang mirip gitu ya, ditolak sebelum akhirnya dongeng-dongengnya bertahan sampai ratusan tahun. Sampai hari ini kita masih bisa menikmati dongeng beliau, anak-anak kita masih bisa menikmatinya, luar biasa ya. Nah ini bukunya
serial di sini disebutnya Pustaka Peter Rabbit. Yang sudah diterjemahkan itu ada beberapa, Kisah Peter Rabbit, terus apa lagi nih, kecil sekali tulisannya ya, Kisah Tom Kucing, ada semuanya, ada 12, termasuk kisah penjahit Gloucester ini gitu ya. Di setiap bukunya dia selalu mengajak serta atau banyak tokohnya yang tentang yang pemerannya itu atau tokoh utamanya binatang, hewan. Dia menulis 30 buku saja 30 buku sepanjang karir sastranya, karir menulisnya, dan 23 diantaranya adalah buku anak-anak. Dia tidak punya anak sayangnya, tapi begitu, dia menulis cerita untuk anak-anak. Nah begitu Mam, mudah-mudahan jadi penasaran ya, atau apa ya namanya, kepingin membaca bukunya ini. Nah, silakan dicari di toko-toko buku, mungkin masih ada juga ya. Ini terbitan tahun berapa nih sama Gramedia? Saya lihat dulu ya Mam. Terbit tahun, sudah lama Mam, tahun 2002 ya. Apakah sih barangkali masih ada di lok-lokan buku bekas gitu ya, atau barangkali mudah-mudahan mau diterbitkan ulang gitu Mam. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat membaca. Jangan lupa, jangan pernah beli buku bajakan, belilah buku yang asli, walaupun bekas tapi asli. Sampai berjumpa di buku berikutnya. Salam.